Hai semua, tahu nggak sih bagaimana perkembangan pintu dari zaman purbakala sampai zaman modern? Yuk kita simak langsung penjelasannya. Di zaman purbakala, manusia umumnya bertempat tinggal di goa-goa. Mereka awalnya membuat penutup rumah dari kulit hewan yang berfungsi sebagai proteksi dari binatang buas dan cuaca yang ekstrim. Seiring berjalannya waktu, manusia membutuhkan penutup rumah yang lebih kuat, sehingga dibuatlah pintu dengan bahan dasar kayu. Hal ini terbukti dengan ditemukannya pintu kayu tertua di Eropa, tepatnya di Zurich, Switzerland, oleh seorang arkeolog bernama Niels Blaschia. Dengan menggunakan metode penghitungan lingkaran garis-garis kayu pada pintu, Blaschia memperkirakan pintu tersebut dibuat pada 3063 sebelum Masehi, atau berusia sekitar 5.000 tahun. Pintu ini terbuat dari kayu poplar yang disusun dengan rapi dan merupakan bagian dari rumah panggung yang banyak ditemukan di sekitar Danau Zurich ribuan tahun lalu. Pada 422 sampai 432 Masehi, pintu tidak hanya berfungsi sebagai proteksi, tapi juga estetika, sehingga muncul tren artistik dengan ukiran dan ornamen pada pintu. Basilika Santa Sabina adalah bangunan yang menerapkan tren tersebut dan menjadi pintu kayu berukir tertua yang pernah ada. Nah, memasuki akhir abad dari milenium pertama Masehi atau abad pertengahan, pintu pada zaman Romawi dan Yunani kuno berbahan tembaga dan perunggu. Teknik cor perunggu lalu menyebar ke Eropa, terutama ke Jerman dan Italia Selatan. Tembaga dipakai sebagai trim dan hardware pintu, sedangkan perunggu menjadi bahan pelapis utamanya. Salah satu pintu cor perunggu tertua adalah Bernward Doors di Katedral Hildesheim, Jerman. Pintu tersebut dipenuhi relief cerita sejarah, dengan tujuan menciptakan pengaruh budaya lewat karya seni. Pada milenium kedua Masehi, pintu perunggu masih terus digunakan, tapi pintu kayu kembali muncul dengan desain ukiran terbaiknya. Desain klasik gotik, Yunani, dan Spanyol menjadi pilihan desain yang mendominasi saat itu. Di zaman modern sekarang ini, pintu sudah terbuat dari berbagai macam bahan seperti kayu, besi, aluminium, PVC, UPVC, dan UWPC karena mengikuti kebutuhan dan kondisi sumber daya alam di tiap negara. Selanjutnya, pintu besi pertama kali dibuat oleh Charles Dalstorm yang dipopulerkan sebagai pintu tahan api. Pintu ini dibuat setelah terjadi kebakaran besar di London pada tahun 1666. Kebakaran tersebut menunjukkan kelemahan dari pintu kayu karena menghancurkan sebagian besar bangunan dan membuat 100.000 warga kehilangan tempat tinggal. Di tahun-tahun berikutnya, aluminium menjadi bahan pilihan populer untuk konstruksi pintu komersial dan residensial. Pintu aluminium lebih ringan, bahannya lebih melimpah dari besi, dan menawarkan daya tahan lebih tinggi dibandingkan kayu. Namun, karena pintu aluminium adalah konduktor panas, waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu panas cukup lama. Ini yang membuat pintu PVC muncul sebagai solusi. Pintu ini berbahan dasar plastik, produksinya lebih mudah, memiliki sifat seperti aluminium, tetapi dengan tambahan lebih tahan pada perubahan cuaca. Sifat PVC yang lentur membuat daya tahannya lebih terbatas. Maka pada tahun 60-an dibuatlah pintu UPVC komersial pertama di Jerman dan segera menyebar ke Inggris dan Irlandia. Pintu ini juga berbahan dasar plastik, tapi sifat plastik dihilangkan sehingga sifatnya lebih kaku, kokoh, ringan, tahan cuaca, dan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Selain itu, ada juga pintu WPC sebagai solusi dari kelangkaan dan kenaikan harga kayu, karena sumber yang semakin sedikit. Pintu ini punya bahan material komposit yang terbuat dari serat kayu, tepung kayu, dan termoplastik. Nah, Depo Bangunan menyediakan berbagai jenis pintu, mulai dari kayu, besi, aluminium, PVC, UPVC, dan WPC. Jadi, buat kalian yang lagi nyari pintu, bisa datang langsung ke gerai Depo Bangunan terdekat dan dapatkan pintu sesuai kebutuhan dan selera kalian.